Masih mau dengar firman Tuhan? Haleluya, masih mau dengar firman Tuhan? Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara, ketika kebenaran diberitakan di tempat ini, berarti ada rencana Tuhan yang besar. Amin. Ada rencana Tuhan yang besar bagi saudara dan saya. Haleluya. Terlebih khusus bagi saudara-saudara yang ada di kampung ini. Amin. Yang ada di kampung Sanoba Pante. Haleluya. Saya percaya tadi kebenaran firman Tuhan sudah disampaikan oleh hamba Tuhan, sudah terlalu banyak dan terlalu jelas. Amin. Sebab itu saya tidak akan bicara banyak, tapi saya hanya mau ingatkan tadi ada satu kebenaran yang disampaikan oleh hambanya Justin Wali di depan sini. Dikatakan bahwa Papua ada di dalam visi Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa anak-anak muda yang ada di tempat ini ada di dalam rencana Tuhan. Haleluya. Anak-anak muda yang ada di tempat ini kok ada di dalam rencana Tuhan. Dengar kebenaran firman Tuhan ini baik. Haleluya. Hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan anak-anak muda di tanah Papua. Amin. Tuhan sedang mempersiapkan engkau dan saya untuk apa? Untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali. Amin. Saudara harus mempersiapkan diri. Haleluya. Saudara dan saya benar-benar harus mempersiapkan diri. Sebab apa? Sebab kedatangan Tuhan tinggal sedikit lagi. Amin. Kedatangan Tuhan sudah tinggal sebentar lagi. Anak-anak muda Papua, aku dengar baik. Jangan pergunakan hidup ini untuk segala kenikmatan dosa. Amin. Tadi hamba Tuhan di depan sudah bicara terlalu banyak. Haleluya. Sudah menyatakan berbagai-bagai hal. Oleh sebab itu mari kita sadar, bertobat dan kembali. Amin. Kita sadar dan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sebab saya percaya ada visi Tuhan, ada rencana Tuhan yang besar untuk kita. Amin. Kita sedang dipersiapkan Tuhan hari-hari ini. Anak-anak muda Papua dengar baik. Tuhan sedang mau mempersiapkan engkau. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 4 itu dikatakan kau seperti panah. Haleluya. Seperti panah di tangan Tuhan, seperti panah di tangan pahlawan yang akan siap untuk ditembakkan. Amin. Oleh sebab itu harus mempersiapkan kau punya diri. Tadi hamba Tuhan bilang lari keluar dari dosa, harus keluar dari segala kejahatan. Tadi disampaikan kesaksian luar biasa bagaimana Tuhan pulihkan. Saya juga punya satu kesaksian untuk saudara. Malam hari ini saya mau cerita kesaksian ini untuk kita. Saya tidak akan banyak bicara tentang kebenaran firman karena tadi sudah terlalu jelas. Tapi saya mau bicara satu hal tentang kesaksian hidup yang saya alami. Mengapa sampai saya bisa turun di jalan dan saya bisa beritakan Injil? Karena Tuhan pilih. Haleluya. Saya percaya setiap kita dipilih Tuhan. Amin. Karena ada rencana Tuhan dalam setiap pribadi kita masing-masing. Haleluya. Ada panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Mari kita buka dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes ayatnya yang ke-11, pasalnya yang 11, minta maaf, ayatnya yang ke-pertama hingga ayatnya yang ke-4. Injil Yohanes pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-4. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Dengan berikut, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyikanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat yang keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya akan menyaksikan bagaimana kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Pada tahun 2019 saya diizinkan Tuhan untuk mengalami satu sakit yang begitu berat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya bekerja di salah satu instansi perusahaan terbesar di tanah Papua. Kalau kita tahu PT Freeport Indonesia, saya bekerja di sana cukup lama dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Nah, tetapi saya kerja di sana, kehidupan saya jauh daripada Tuhan. Haleluya.
Saya di luar daripada Tuhan. Saya mempunyai gaji yang besar, uang yang banyak, sehingga saya berpikir bahwa segala hal saya bisa dapatkan. Haleluya. Saya bisa melakukan apa saja yang saya inginkan. Sebab itu saya mau katakan sama anak-anak muda yang ada di tempat ini, sama saudara-saudara yang hadir malam hari ini, mari kita pergunakan hidup ini dengan baik. Amin. Kalau hari ini kita masih kuat, kita masih sehat, Tuhan masih kasih nafas hidup, Tuhan masih memberikan kesempatan kita menikmati berkat-berkat Tuhan di dunia ini, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pakai itu untuk hal-hal yang sia-sia. Haleluya. Ketika hal itu terjadi, saudara, saya kerja, tetapi semua yang saya miliki pada saat itu saya gunakan untuk hal-hal yang sia-sia. Saya gunakan untuk pesta pora, saya gunakan untuk kemabukan, saya gunakan untuk narkoba, saya gunakan untuk judi, saya gunakan untuk seks bebas, saya gunakan untuk hal-hal yang jahat, saudara. Dan setelah hal-hal itu saya lakukan, saudara, ternyata semua itu tidak membawa sesuatu ketenangan dalam jiwa saya. Tapi karena selalu hidup dalam kesalahan, hidup dalam dosa, mengakibatkan itu menjadi satu kecanduan. Haleluya. Saya mengingatkan kita, dosa itu candu, saudara. Haleluya. Jangan bermain-main dengan dosa. Amin. Ketika saudara melakukan dosa, dosa itu akan mengikat kehidupan saudara. Oleh sebab itu harus sadar, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Karena selalu ketika saudara berbuat itu berulang-ulang kali, dia mengikat kehidupan kita. Amin. Kita harus bisa meninggalkan dosa. Ketika itu saya hidup jauh daripada Tuhan. Hidup dengan segala macam kejahatan di luar daripada apa yang Tuhan inginkan. Tahun 2017 ada terjadi satu insiden di Timika. Itu mau ke besar-besaran. Akhirnya kami keluar. Saya kembali ke Jayapura. Tetapi tidak lama saya dipanggil kerja lagi di salah satu instansi penerbangan yang ada di Jayapura. Di penerbangan lokal, saya kerja di Bandara Sentani. Di situ tidak terlalu lama karena ya saya hidup karena masih tetap dalam kejahatan, saudara. Jadi saya kerja tidak begitu lama. Ya, setelah itu saya dipukul Tuhan. Saya diizinkan Tuhan untuk mengalami satu sakit yang berat. Saudara, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, saudara tahu penyakit B20? Penyakit B20 itu orang bilang HIV. Saya divonis dokter tahun 2019 HIV stadium 4. Tapi kalau hari ini saudara lihat, saya berdiri di depan sini semua karena Yesus. Amin. Stadium 4, saudara. Saya divonis dokter stadium 4 atau stadium akhir. Tapi hari ini dari 2019 sampai 2025 di bulan Februari saya masih ada, itu karena Tuhan. Haleluya. Itu karena Tuhan. Sehingga hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberitakan hal ini yang selalu saya datang dari kota ke kota untuk menyampaikan hal ini. Saya mau bilang dalam kesaksian saya pada malam hari ini, satu hal yang besar yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, penyakit, persoalan, masalah, tantangan, semua itu bukan sesuatu yang menjadi kegagalan dalam kehidupan kita. Amin. Itu bukan kegagalan yang sesungguhnya. Bicara soal mujizat fisik, Tuhan bisa melakukannya. Amin. Tetapi yang Tuhan butuh dari kita adalah mujizat jiwa, keselamatan jiwa. Amin. Itu yang Tuhan inginkan dari kita. Haleluya. Bagian ini yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu kita perlu menyadari hal ini. Haleluya. Ketika saya divonis dokter tahun 2019, saudara, pada saat itu saya rasa seperti langit runtuh dan semua hancur. Tidak ada kesempatan lagi, saya rasa seperti sudah habis. Tetapi saudara, saya mengambil satu keputusan untuk tidak lari kemana-mana, tapi saya lari ke kaki Tuhan. Amin. Saya lari ke kaki Tuhan. Saya menyadari segala kesalahan yang saya perbuat, menyadari segala dosa yang saya lakukan, karena saya tahu bahwa hidup ini saya sudah pergunakan untuk hal-hal yang salah. Jadi saya kembali kepada pemilik hidup. Saya kembali ke Tuhan dan saya katakan, Tuhan, jangan ambil nyawa saya saat ini. Karena kalau Tuhan ambil saya saat ini, saya tahu saya pasti tidak masuk surga. Saya pasti habis di neraka. Karena apa? Karena saya hidup di luar daripada kebenaran firman. Ketika saya lari di kaki Tuhan, ketika saya menangis di kaki Tuhan, saya katakan, Tuhan, berikan saya kesempatan, berikan saya waktu untuk berubah. Saudara, satu pagi saya sudah mau hampir mati, saudara. Saya ada di depan rumah. Di rumah saya itu ada teras. Saya duduk di situ. Saya habis mandi, saya duduk sandar di teras. Ketika itu saya rasa seperti nafas di dalam tubuh ini mau berhenti, saudara. Artinya sudah mau berhenti, sudah tidak ada kekuatan lagi untuk mau tarik nafas itu, saudara. Kalau sudah mau mati itu
ngiri-ngiri. Kita saya bicara kalau Bapak Ibu Saudara sudah mengalami hal itu sangat ngiri. Ya, seperti mau habis saudara, macam tidak bisa lagi. Jadi saya hanya bisa menangis sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan jangan sekarang, jangan ambil nyawa saya sekarang. Karena kalau Tuhan ambil pasti saya tahu saya tidak masuk surga. Ketika saya katakan seperti itu saudara, ada sesuatu yang bekerja yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata, karena itu terjadi secara spontan dan itu seperti sesuatu yang spiritual yang benar-benar masuk ke dalam jiwa saya. Jadi itu saya rasa seperti ini masuk dari kepala sampai ke bawah kaki, seperti ada sesuatu yang baru saudara. Dan ketika hari itu, saat itu mulai saya katakan seperti itu di hadapan Tuhan, hal itu masuk di dalam tubuh saya rasa seperti ada sesuatu kekuatan yang baru. Dan waktu saat itu tidak membutuhkan waktu lama saudara, saya kembali ke rumah sakit untuk melakukan yang namanya, kalau di medis itu dong bilang feraloid. Feraloid itu tes antivirus. Itu dulu tahun 2019 alatnya belum ada di Jayapura. Jadi setiap kali ambil darah harus dikumpul, setelah itu dikirim di Jakarta. Nanti periksa di Jakarta, setelah itu hasilnya dikirim kembali ke Papua. Lewat 1 bulan baru kita bisa dengar hasil itu. Tetapi pada saat itu tidak membutuhkan waktu yang lama saudara. Saya 1 minggu setelah tes, terus saya kembali ke rumah sakit karena saya harus mengambil obat. Setelah saya kembali, tiba-tiba dokter panggil saudara. Dokter panggil saya punya nama Bobby Andreas. Maaf saya belum kenalkan diri. Nama saya Bobby Andreas Semonoa. Asal saya dari Serui. Saya dipanggil, Andreasku kemari. Jadi saya duduk dengan dokter berhadapan begini. Dokter katakan, ada sesuatu yang saya mau katakan sama kau. Ini mustahil, tapi ini benar-benar terjadi. Saya bilang, apa dokter? Hal ini saya juga tidak tahu, tetapi hal ini benar-benar terjadi. HIV yang tadinya stadium 4 dalam kau punya tubuh, tiba-tiba hilang seketika. Amin saudara. Haleluya. Kita kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, artinya seperti begini, Tuhan sanggup untuk melakukan hal itu. Amin. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. Tidak ada hal yang tidak mungkin bagi Tuhan. Amin. Bicara soal mujizat, Tuhan terlalu mampu untuk melakukan mujizat-mujizat seperti ini. Amin. Tetapi saya mau katakan sama saudara, ketika sakit sembuh, ketika saudara punya persoalan diselesaikan, ketika kanker saudara disembuhkan, mungkin HIV disembuhkan, mungkin tumor disembuhkan, mungkin segala macam penyakit disembuhkan, tetapi satu hal, saudara pasti mati. Amin. Hal penting yang harus kita ingat adalah keselamatan jiwa. Haleluya. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan, itu artinya kita masih dikasih waktu untuk berubah. Amin. Oleh sebab itu, kalau hari ini firman Tuhan datang di tempat ini, berarti itu kesempatan untuk kita berubah. Amin. Itu kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan timbul dalam hati. Itu yang Tuhan kerjakan untuk kita. Sebab itu pada malam hari ini saya tidak akan bicara panjang lebar saudara. Cuman saya mau ingatkan kepada saudara, apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, apapun sakit penyakit saudara, ketika saudara percaya dengan iman yang sungguh kepada Kristus Yesus Tuhan, maka Dia sanggup untuk menyembuhkan dan memulihkan keadaan saudara. Asalkan satu saja saudara yang Tuhan mau dari saudara. Saudara bawa hati ini benar-benar untuk Tuhan. Saudara serahkan hati ini benar-benar untuk Tuhan. Ketika saudara mengambil satu komitmen di hadapan Tuhan, saudara katakan sama Tuhan bahwa Tuhan, saya serahkan hidup ini sepenuhnya untuk Engkau. Pakai hidup ini untuk kemuliaan. Tuhan akan bertindak untuk saudara. Pada malam hari ini saya percaya saudara